Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di pelajaran analisis mikrobiologi. Nah, untuk pembahasan analisis mikroskopik, di video kali ini akan dijelaskan tentang teknik pembuatan preparat. Dalam ilmu mikrobiologi, suatu teknik pembuatan preparat untuk mikroskopis dan analisisnya disebut dengan mikroteknik. Sementara preparat mikroskopis adalah persediaan atau suatu objek yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Sementara analisis preparat mikroskopis dilakukan dengan berbagai dasar, misalnya adanya perbedaan bentuk, susunan, ukuran dengan kondisi normal, atau adanya berbagai susunan kimia yang akan diamati. Olesan bakteri yang baik dan disiapkan sebagaimana mestinya merupakan syarat bagi berhasilnya berbagai macam teknik pewarnaan. Nah, suatu preparat dapat dikatakan layak apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, harus berukuran kecil, tipis, transparan, dan kontras. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat akan membuat preparat, yaitu kaca objek yang dipakai tidak boleh tergores dan harus benar-benar bersih, karena kotoran atau partikel debu akan dianggap sebagai mikroorganisme. Lalu, olesan pada kaca objek yang berlemak atau berdebu akan cenderung mengumpul sehingga tidak dapat menyebar dengan baik. Lalu ada lagi cara menaruh jumlah organisme yang tepat pada kaca objek sehingga olesan yang dihasilkan tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal. Hal ini akan berpengaruh dalam pengamatan di mikroskop. Macam atau jenis preparat terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu berdasarkan lamanya ketahanan preparat, utuh tidaknya preparat, cara pengirisan preparat, dan metode cara pembuatan preparat. Berikut akan diuraikan secara singkat beberapa hal yang terkait dengan jenis-jenis preparat. Di antaranya pengertian, tujuan, dan prosedur pembuatan preparatnya, serta perbedaan dengan jenis preparat yang lain. Uraian yang pertama adalah menurut ketahanan atau keawetan preparat. Terbagi atas preparat sementara, preparat semi permanen, dan preparat permanen. Uraian berikutnya yaitu menurut utuh atau tidaknya preparat. Terbagi atas 2, yaitu preparat utuh dan preparat irisan. Uraian selanjutnya menurut cara pengirisan preparat. Terbagi menjadi 2 juga, yaitu preparat non-embedding dan preparat embedding atau penyelubungan. Keuraian yang terakhir yaitu menurut cara atau metode pembuatan preparat. Terbagi menjadi 4. Yang pertama, preparat apus atau oles atau smear. Lalu ada preparat pejetan atau pencetan, atau istilahnya adalah squash. Lalu preparat rentang,
Dan yang terakhir adalah preparat maserasi. Lalu, bagaimana cara pembuatan preparat? Berikut akan diuraikan tentang cara pembuatan atau langkah-langkah pembuatan preparat. Yang pertama, ada cara membuat preparat segar atau basah, yaitu gunakan silet atau cutter yang tajam untuk membuat sayatan yang tipis. Sayatan dibentuk dari arah luar ke dalam dengan posisi yang agak jauh dari tubuh dan sejajar dengan mata. Lalu letakkan hasil sayatan di tengah kaca objek, harus dalam kondisi rata. Lalu teteskan sayatan preparat tersebut dengan air. Caranya gunakan pipet sebanyak 1 tetes. Setelah diteteskan air, tutup sayatan objek dengan kaca penutup. Caranya, siapkan kaca penutup dengan posisi berdiri lalu tahan menggunakan pipet. Sementara tangan yang lain memegang kertas hisap atau kapas untuk menyerap tetesan air yang berlebihan. Lalu, tetap pegang kapas untuk mengurangi tetesan air dan perlahan-lahan rebahkan kaca penutup dengan menggerakkan pipet yang menahannya hingga kaca menutupi sayatan objek. Setelah itu, preparat sudah siap diamati. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video berikut ini. Salam sains. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat preparat segar, yaitu penampang melintang irisan daun radius color. Adapun alat bahan yang kita butuhkan, untuk alat kita membutuhkan silet yang tajam, kemudian gelas penutup, kemudian gelas objek, kemudian jarum pentul, lalu pinset, terus tisu, kemudian pipet tetes, kemudian gelas beker yang berisi air, kemudian daun radius color. Adapun cara yang kita lakukan adalah kita harus memastikan gelas benda yang kita gunakan itu bersih. Maka jika terlihat kotor, kita perlu mengelap terlebih dahulu. Perhatikan cara mengelapnya. Kemudian pegang bagian pinggir gelas benda ini. Setelah bersih, kita letakkan gelas benda ini. Kemudian yang perlu kita lakukan berikutnya adalah kita memotong daun radius color secara melintang. Nah, ini kita potong begini terlebih dahulu. Kemudian kita pastikan permukaan ini rata. Kalau sudah rata, maka baru kita potong dengan posisi silet mengarah ke mata kita dengan posisi sejajar. Kemudian kita iris pelan-pelan, ya, maka akan dihasilkan irisan yang ya transparan atau tembus cahaya. Dan kita ambil dengan pinset. Terus kita letakkan di kemudian langkah selanjutnya kita ambil gelas objek yang tadi sudah kita bersihkan, kemudian kita beri tetesan air
cukup 1 tetes, tidak boleh terlalu berlebihan. Kemudian irisan tadi kita ambil dan kita letakkan di tetesan air di gelas benda. Oke. Kemudian kita tutup menggunakan gelas penutup. Perhatikan posisi bagaimana kita meletakkan gelas penutup ini. Oke. Kita gunakan bantuan jarum pentul ini untuk meletakkan gelas penutup ini secara perlahan-lahan. Ya. Ini untuk menghindarkan gelembung air yang ada dalam yang nantinya akan mengganggu pengamatan. Maka kita perlu memperhatikan apakah air yang ada dalam preparat kita melebihi dari gelas penutup atau tidak. Jika iya, coba diperhatikan ini. Ya, ada sedikit air yang berada di luar gelas penutup, maka kita gunakan tisu untuk menyerap. Ya. Baik, preparat ini sudah siap untuk kita amati. Baik, kita tinggal meletakkan preparat ini di meja objek yang ada di mikroskop. Kemudian selamat mengamati. Uraian yang terakhir yaitu tentang cara membuat preparat segar untuk suspensi bakteri. Pertama, bersihkan objek gelas dengan alkohol, kemudian keringkan dengan lampu spiritus. Lalu, ambil 1 asebiakan bakteri dengan teknik steril dan letakkan pada objek gelas, lalu diratakan dengan membentuk lingkaran. Keringkan dan kemudian fiksasi dengan cara objek gelas tersebut dilewatkan pada lampu spiritus kurang lebih 5-7 kali. Nah, untuk suspensi bakteri tidak menggunakan penutup kaca objek. Setelah selesai difiksasi, maka preparat siap diwarnai. Tujuan dilakukan fiksasi adalah untuk mematikan bakteri tanpa merubah struktur selnya. Oke, sekian penjelasan tentang teknik pembuatan preparat. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.